Stok persediaan 35%. Terdeteksi individu rendah mendekat dari belakang. Dengan kemampuanku sekarang, menghadapi 1-2 mayat hidup biasa masih bisa. Kalau ketemu mutant tipe kekuatan, pasti mati. Ambil persediaan, cepat kabur. Rizky, ini kakak besar. Rizky, ini kakak besar. Di depan rumah dikelilingi mayat hidup. Bahaya, cepat kembali, selamatkan kami. Soal kesalahanmu, kakak sudah memaafkanmu. Ia memotong teleponku. Biar aku. Rizky, tolong mama. Pintunya terbuka. Mama mohon, kamu jadi pemimpin. Bukannya kalian bilang, aku harus tinggal di luar, dan jangan pernah kembali memohon kalian. Dasar binatang. Kamu mau lihat saja ayah dan mama digigit. Halo? Di kehidupan lalu, waktu kalian dorong aku turun, kalian juga tak menganggapku anak kalian. Karena pintunya sudah terbuka, nikmati saja. Halo? Tidak ada senjata api. Hanya bisa andalkan kendaraan baja ini. Deteksi kemiringan 15 derajat. Sarankan gunakan momentum menuruni. Lakukan penindasan fisik. Tabrak begini, kerusakan mobilnya parah. Harus cepat kumpulkan bahan untuk upgrade karavan. Rizky, tolong aku! Tolong! Ada listrik, internet juga nyambung. Kita selamat. Kamu punya kemampuan khusus. Gimana caranya? Kakak, dengan kekuatanmu ini, apa nanti bisa tumbangkan tembok? Aku cuma ingat tadi badanku panas. Seperti terbakar. Aku kuat sekarang. Tak akan ada lagi yang berani menindas keluarga Pratama. Asik, ada kemampuan khusus. Keluarga kita selamat. Rizky si pecundang itu. Tunggu Regu Penolong datang, aku akan membuatnya di penjara seumur hidup. Besok pagi, aku akan hancurkan mobil rongsoknya sampai jadi besi rongsok. Kayaknya kita tak akan bertemu Rizky lagi. Pecundang itu sudah mati di tangan mayat hidup, kan? Ini cuma kilatan akhir. Menurut ingatan aku, listrik ini tak akan bertahan malam ini. Luta evolusi tahap berikutnya terbuka. Benteng baja tingkat 2. Bahan yang dibutuhkan. 1 ton baja khusus. 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 Fitur yang akan terbuka. Kabin pemanas konstan. Tanduk pertahanan. Tahap awal kiamat. Dingin ekstrim. Minus 60 derajat. Hitung mundur 12 jam. Tahap kedua. Panas ekstrim 70 derajat. Hitung mundur 24 jam. Rayakanlah sepuasnya. 12 jam lagi, kalian akan paham. Sinar terakhir ini adalah obor pemakaman kalian. Dasar bodoh yang punya kemampuan khusus. Kira punya kemampuan khusus bisa kuasai dunia. Konyol. Tanpa makanan, tanpa suplai, sehebat apapun kemampuan khususnya, akhirnya hanya akan jadi hantu kelaparan di jalanan. Setelah malam ini, dunia ini akan benar-benar kacau. Tanpa aturan, tanpa tatanan, siapapun bisa menindas siapapun. Jangan berantan! Hanya karavan baja evolusiku ini yang bisa menjagaku. Inilah satu-satunya harapan hidupku. Inilah aturanku. Aturan hidup Rizky Pratama. Bu, lihat anak durhaka ini. Malah pulang kosong. Beras pun tak bawa. Rizky, dasar tak punya hati. Semua keluargamu lapar. Kamu pulang pakai mobil rongsokan. Bikin malu. Cepat pergi cari makanan.
Rizky, ibu sudah seharian tak makan. Nurut ya. Kasih kunci mobilnya ke kakak besar. Kakak besar punya kemampuan kekuatan. Lebih aman kalau dia yang cari suplai. Kamu pasti paham niat baik kakak besar. Aku sampai lupa kalian. Lapar saja. Saat musim dingin tiba, kalian akan sadar kelaparan di kiamat adalah masalah termurah. Sistem, aktifkan pemurnian diam mutlak. Menyerap semua kendaraan di sekitar. Prioritaskan pertahanan dan sistem suhu. Perintah dikonfirmasi. Kemurnian diperkirakan 10 jam. Mulai mengekstrak inti logam. Engine. Transmisi. Meskipun si durhaka Rizky tak bawa makanan, tapi tim penyelamat pasti akan segera datang. Benar. Kita cukup bertahan beberapa hari saja. Warga, tenanglah. Virus misterius terkendali. Tim penyelamat memasuki kota. Mohon semua tetap di rumah tunggu bantuan. Bu, api ini harapan terakhir. Tim, penolong, menipu kita. Tim, penyelamat menipu kita. Evolusi selesai. Tingkat karavan, benteng baja, tingkat 2. Suhu luar, minus 60 derajat. Suhu dalam, konstan, 26 derajat. Eliminasi kedua. Mulai. Ma, Rizky pasti mati beku. Basement minus 60 derajat. Mobil jelek itu cuma lemari es besar. Semuanya. Saya Dewi Pratama, dari blok 16. Adik saya Rizky, karena berselisih dengan keluarga, dia kabur. Sayangnya, dia mati beku di garasi. Yang mati tak bisa hidup lagi. Hidup harus terus. Saya terbangunkan kekuatan khusus. Saya wajib membawa kalian bertahan hidup. Setelah pagi, kumpul di aula lantai 1. Saya antar kalian ke pasar sayur di sebelah untuk cari makanan. Rizky memang pantas mati. Kemarin aku minta dia menumpang. Dia malah cuekin. Dasar egois. Pemilik kekuatan khusus. Benarkah dia punya kekuatan khusus? Kalau benar, kita selamat. Cukup! Cepat kalau mau hidup. Waktu kakakku sangat berharga. Dengar semua, kalau Rizky mau dengar aku dan cepat serahkan kunci mobilnya, dia tak akan mati sendirian beku di garasi. Inilah akibatnya egois. Lihat kemampuanku. Ini tugas dari Tuhan. Adikku sudah mati karena egois dan keras kepala. Itu akibatnya. Aku tak mau kalian jadi seperti dia. Bersatu, untuk bertahan hidup. Berangkat. Dengar pemimpin Pratama. Ikut Nona Pratama, pasti ada makan. Yuk. Peringatan. Sistem panas ekstrim akan dimulai dalam 3 jam. Kalian pikir selesai dingin ekstrim aman? Setelah fajar, suhu akan langsung melonjak sampai 80 derajat Celcius. Baru dingin ekstrim, sekarang panas ekstrim. Semua pendingin akan rusak. Tak lama lagi, semua bahan makanan ini akan busuk. Kalaupun bisa menghindari mayat hidup, kalian hanya akan mati kelaparan. Sistem. Untuk naikkan kendaraan ke tingkat berikutnya, butuh bahan apa? Butuh tingkat berapa untuk buka fitur produksi makanan? Untuk buka tingkat 3, butuh banyak logam mulia. 100 kg emas, 50 kg platinum. Pemilik sistem perlu naik ke kebun ekologi bergerak level 4 untuk buka modul tanam tanpa tanah. Mas, aku tahu di mana. Tapi untuk sekarang, aku harus kumpulkan makanan dulu. Yang menghalangi, mati. Tarang dikirim. Tempat penyimpanan penuh. Stok saat ini 5 ton. 5 ton makanan. Cukup untukku hidup nyaman. Entah, keluarga Pratama sekarang lagi ngapain ya? Kak, lihat. Mayat hidupnya sudah bersih. Pasti militer datang tadi pagi. Negara belum menyerah padaku. Cari-cari berpisah. Kalian ikut aku ke supermarket. Oke.
Penyelamat! Benar, Regu Penolong! EPC ini, lihat senjatanya! Kami korban bencana. Kami selamat. Beraninya di zaman kiamat berteriak-teriak begini. Dasar bodoh. Cari mati. Tolong kami! Buka! Pak TNI! Bawa kami! Kami mau mati kedinginan! Itu Rizky Pratama. Kamu salah lihat karena dingin ya? Mana mungkin itu Rizky Pratama? Dasar brengsek egois. Pasti sudah membeku di garasi. Mobil ini jelas militer. Mana mungkin Rizky punya kemampuan segitunya? Benar juga. Pasti karena beberapa hari ini aku terlalu khawatir. Rizky sudah mati di bawah. Jangan pedulikan mobil itu. Ayo masuk, rampas semua. Asal punya persediaan, kita bisa bertahan hidup. Kok bisa? Kak, lemari roti kosong! Kak Dewi, di beras tak ada sisa pun! Air, tak ada air mineral pun! Nggak mungkin. Supermarket seluas ini, kalaupun militer yang angkut, harus berhari-hari. Kok bisa tak ada sisa pun? Ini gudang emas terbesar di kota. Sistem. Scan cadangan emas di dalam. Deteksi emas murni tinggi, kira-kira 150 kg. Platino 80 kg. Cocok untuk evolusi Elvo 3. Ditemukan. Maya, hidup! Lari! Kak, cepat! Ke arah mobil tadi! Mobil panah itu! Itu satu-satunya kesempatan! Kita harus naik! Penyerapan emas selesai. Karavan naik ke tingkat 3. Konversi energi 100%. Fisik sedikit ditingkatkan. Fungsi terbuka, kontrol suhu ekstrim. Suhu internal konstan 24 derajat. Anti semua gangguan elektronik. Radius pemindaian radar dibesarkan ke 5 km. Sebentar lagi bisa naik ke tingkat 4. Membuka kebun ekologi bergerak. Membuka tanam tanah. Nantinya, karavan ini akan menjadi markas baru Rizky Pratama. Membuka kebun ekologi berjurat tingkat 4. Bahan yang dibutuhkan: titanium alloy, 10 ton baja langka. Berlian industri murni, 20 kg. Raksa, 500 kg. Banyaknya. Kayaknya cuma bisa ke pabrik militer. Baru bisa kumpul semua. Kakakku punya kemampuan khusus. Habisi mayat hidup gampang banget. Ayo! Cepat, lari ke mobil itu! Itu satu-satunya harapan kita! Cepat! Tolong kami! Kumohon, tolong kami! Biar kami naik! Pas. Koba senjata baru. Bagus, monster mati. Tuan, Anda bisa gabung tim saya. Saya bisa jadikan Anda wakil ketua. Dasar sombong. Konyol sekali. Asalkan Anda mau gabung, serahkan mobilnya. Aku mau bersamamu. Aku tak hanya punya kemampuan khusus, penampilan dan tubuhku pasti pantas untukmu. Aku juga... Dewi Pratama, kamu benar-benar menjijikkan. Kamu... Rizky? Hantu, kamu hantu. Rizky kan sudah mati beku di garasi. Mobil ini pasti kamu beli pakai uang curian, iya kan? Rizky, benar kamu.
Syukurlah, kakak tahu kamu nggak mati. Di luar ini dingin banget. Cepat, biarkan kakak dan tetangga masuk. Ada apa-apa, kita bicara di rumah. Pulang. Aku masih punya rumah. Tapi tenang saja. Sebentar lagi nggak dingin. Panas banget. Kok tanahnya berasap? Tuan Pratama, saya salah. Mohon izinkan saya untuk berteduh di bawah mobil. Rizky, kakak mohon. Di luar panas banget, buka pintunya. Kamu lupa waktu kecil siapa yang suapin kamu makan. Rizky, dasar binatang, buka! Kalau nggak buka, aku laporin. Akan kubuat semua orang tahu kamu tega melihat orang mati. Menonton kalian berakting memang seru. Setiap makanan semua saya dapat dari kerja saya sendiri. Kamu jangan lupa, siapa yang menyuruhku bersihkan setiap sudut keluarga Pratama, baru diberi makan. Dan lagi, Lapor polisi? Coba saja. Lihat saja mereka selamatkan kamu dulu, atau diri mereka sendiri. Rizky, dengarkan aku. Kakak salah. Buka saja pintunya. Keluarga Pratama akan kamu pimpin. Kakak jadi pembantumu. Kakak cuciin bajumu. Masakin kamu ya. Dewi, di kehidupan lalu, kau buang aku. Saat aku terjerit di bawah roda, kau tak bicara begitu. Kehidupan lalu. Kamu ngomong apa, Gila? Peringatan, suhu luar mencapai 80 derajat Celcius. Sistem pendingin rangka siap aktif. Panas internal akan dikeluarkan. Mau menghindari panas ya? Kalau begitu, akan kuberi kalian hadiah besar. Dewi, semoga kalian bisa bertahan lebih lama. Jangan mati begitu saja. Waktu terdesak. Aku harus cepat tingkatkan kendaraanku. Jangan, Rizky. Jangan pergi. Kembali. Rizky, dasar brengsek, mati kau! Cepat ke basement kompleks. Kalau suhunya terus naik, berak kita bisa mendidih. Lihat, itu apa? Di kiamat, kok ada karavan yang masih jalan? Siomay ini sudah busuk. Rizky, dasar binatang! Sekarang pasti dia di karavan. Duduk santai, minum es. Kenapa dia? Mobil itu seharusnya milik kita. Dia punya banyak persediaan, tapi tak menolong. Kalau aku sudah pulih, pasti akan kubuat dia berlutut dan menjilat semua siomay busuk ini. LV Fu, mode siklus ekologi aktif, butuh 5.000 kg emas. Stok emas saat ini 400 kg. Syarat dari target evolusi sangat jauh. 5 ton emas. Caranya terlalu lambat. Karena kota ini kekurangan air dan makanan, maka buka pasar gelap. Biar mereka keluarkan emas yang disembunyikan. Semua harus kucabut. Salah satu penguasa masa es mendatang. Ratu Es, Putri Salju. Tak kusangka dia terbangun di gudang emas. Untung besar. Kebetulan mobil bentengku mau ditingkatkan. Butuh asisten pengatur suhu. Putri Salju, air ini bisa selamatkanmu. Mobilku butuh asisten pengatur suhu. Asal ikut aku, kuberikanmu sumber evolusi tingkat 5. Gio,
Kak, anginnya dingin, dingin. Kita bisa selamat. Syukurlah kita selamat. Kok lebih dingin dari sebelumnya? Bukannya sudah hangat? Dingin ekstrim lagi. Ini mau memaksa kita mati. Dingin, Sinta demam tinggi, gak ada obat, gak ada air, gimana nih? Jangan nangis. Percuma nangis. Tahan saja. Kalau tahan, kita menang. Kak, aku nggak dingin lagi. Aku merasa tulangku keras seperti baja. Aku rasa baju tulangku bisa tahan mayat hidup. Aku tahu pola ini. Pagi, suhu melonjak ke 80 derajat. Sore, langsung turun drastis ke minus 80 derajat. Dunia ini seperti oven dan kulkas gila. Terus menyiksa kita. Hidup ini, kapan ini akan berakhir? Aku nggak mau mati, masih kurang banyak emas. Serang saja, dengan kekuatan mobil ini, nggak ada yang bisa melawan kita. Santai, tatanan kota sedang berjuang mati-matian. Tunggu 3 hari lagi. Panas dan dingin ekstrim akan menghancurkan semua harga diri mereka. Saat itu, mereka baru akan berlutut, menukar semua emasnya demi harapan hidup. Kak, lihat tank! Militer! Militer datang menolong kita! Tenang, mereka pasti pergi untuk membersihkan area inti. Selama masih tertib, kita pasti selamat. Mereka menyerang militer. Kembali! Dengar langkahnya! Militer kembali! Cepat! Mayat hidup. Semua jadi mayat hidup. Tank pun sudah tiada. Di dunia ini, mana ada lagi penolong? Tiada harapan. Semuanya tiada harapan. Jangan nangis, matahari belum terbit. Legiun mayat hidup baru lewat. Luar sedang aman. Ini satu-satunya kesempatan untuk cari perbekalan. Serahkan semua makanan atau mati. Kak, mereka rebutan makanan. Kita nggak punya makanan. Cuma punya kemampuan khusus. Juga pasti mati. Supermarket besar di luar sudah kosong. Di luar bahaya. Sebaiknya kita seret tetangga. Mereka pasti sembunyiin barang bagus. Seret mereka. Lebih aman dari keluar. Oke, tapi kita harus bilang ke semua orang, ini untuk mengatur perbekalan bersama. Kita sedang melindungi mereka.
Kira, di luar penuh mayat hidup. Barang di sini tidak aman. Serahkan padaku. Ini demi keselamatan kita semua. Dewi, ini susu bayiku yang terakhir. Kumohon. Karena kamu egois, maka aku terpaksa pakai cara paksa. Hei, Ini hukumannya yang merusak persatuan. kenapa kamu harus kembali ke sini? Di sini adalah rumahku. Sekarang mereka memanfaatkan kemampuan khususnya untuk merampas tetangga tanpa ampun. Jadi, kita harus cegah mereka. Santai. Akan kubongkar kedustaannya. Warga sekalian, pembela kalian, Dewi Pratama, sedang di kamarnya. Mau makan semua makanan kalian yang katanya merindungi. Itu si binatang Rizky Pratama. Kok dia tahu kita lagi ngapain? Cepet, simpan barangnya di bawah ranjang. Yang tak akan melindungi hanya untuk sebelum matahari terbit, habiskan kalian dulu. Sialan, cepat tutup jendela. Warga akan segera menerobos masuk. Kembalikan makanan kami! Buka! Rizky! Kamu mau membunuh kami! Rizky, kamu lebih kejam dari legiun mayat hidup. Kamu harus lihat keluarga kami mati semua. Putuskan komunikasi luar. Tanpa makanan, emas baru punya harganya. Ini hanya langkah pertama. Transaksi adil, kiamat. Tidak ada kredit. 10 gram emas dapat 1 bungkus mie. 20 gram emas dapat 1 botol air murni. Mau hidup? Bawa emas ke sini. 10 gram emas cuma dapat 1 bungkus mie. Dia gila ya? Itu hampir 10 juta rupiah. Betul. Di saat begini, dia malah nggak mau bantu kita, malah minta emas. Dasar serakah. Jangan pedulikan dia. Lihat saja dia tahan berapa lama. Nanti dia pasti mohon kita makan. Rizky, keluar! Lihat semua orang. Semua terik panas begini. Di mobilmu ada banyak persediaan. Itu milik semua manusia. Kamu malah minta emas. Itu eksploitasi. Apa kamu tidak punya hati? Betul! Sebab bagi kami untuk semua. Semua akan ingat kebaikanmu. Kalau tidak, kamu egois. Eksploitasi. Nanti kalau regu penolong datang, kamu yang pertama ditangkap. Kamu tidak punya hati. Kita usir mereka. Nggak usah. Orang sepertinya ini bisa membantu saya memilah siapa pelanggan yang sungguh mau hidup. Kita lihat saja sekeras apa kaca ini. Serangan musuh terdeteksi. Mode pertahanan otomatis aktif. Etika bisa buat kamu nggak lapar. Kemampuan khusus. Bisa buat kamu nggak haus. Di sini, aturanku adalah hukum. Siapapun yang berani lagi, ini akibatnya. Tolong, tukar aku air. Anakku mau mati.
Rizky Pratama mau kuasai hidup mati seluruh kompleks. Kak, kita nggak punya emas lagi. Gimana kalau kita rebut emas tetangga? Ribet. Orang-orang miskin itu sekarang anggap emas lebih penting dari nyawa. Kita harus cari cara lain, biar mereka rela menyerahkan emasnya, bahkan berterima kasih. Rizky Pratama itu terlalu dingin. Kalau kalian tukar sendiri, dia pasti tekan harga. Serahkan emas kalian padaku, biar aku yang tukar. Biar semua orang bisa minum air es. Ambil. Rizky, simpan emas ini. Beri aku 10 bungkus mie, 5 botol air. Aku ambil 20%. Sisanya bagi ke mereka. Begini, aku bisa bantu kamu tenangkan orang-orang ini. Kamu lega, aku juga bisa hidup. Win-win, kan? Karena ini transaksi grosir, aku kasih bonus 2 sosis. Rizky serakah, harganya naik. Emas ini cuma dapat 3 roti dan 2 botol air. Bagikan secukupnya. Warga sekalian, tadi Dewi Pratama di sini menukar 10 bungkus mie. Karena kita tetangga, aku kasih bonus 2 sosis. Kalau yang kalian terima kurang dari ini, mungkin sudah masuk perut maklarnya. Tolong! Dasar serakah! 10 bungkus! Tadi kamu bilang cuma 3 bungkus. Dewi, kamu curi makanan penyelamat kami. Kamu masih manusia. Kembalikan makanan kami. Jangan rebut barangku! Jangan rebut! Kenapa, Rizky? Kenapa kamu tega begitu pada kami? Itu nyawa kami. Kau hancurkan semuanya dengan satu ucapan. Kalaupun kami pernah salah, tapi kami juga mau hidup. Kau mau lihat kami dihancurkan oleh orang-orang gila ini, baru kau puas. Info, emas dan perak putih di area ini pemulihan mencapai 98%. Efek marginal menurun, deteksi fluktuasi energi biologis besar. Menuju koordinat ini, perkiraan tiba 15 menit lagi. Emasnya habis. Orangnya juga hancur. Putri, tutup jendela transaksi. Kota ini akan hancur. Kita harus ke pangkalan berikutnya. Dia mau pergi. Jangan biarkan dia pergi. Hanya dia yang bisa selamatkan kita. Rizky, ibu salah. Ibu takkan pilih kasih lagi. Tolong buka pintunya. Bawa kami pergi. Di luar penuh monster. Rizky, kamu satu-satunya keturunan keluarga Pratama. Kamu tak bisa diam saja melihat kami mati di sini. Bawa kami naik mobil. Rizky Pratama, aku tak akan merebutnya lagi. Aku sudah terbangun. Aku bisa bantu kau berkelahi. Bawa kami pergi. Kemampuan tak berguna. Membawa orang tak berguna sepertimu hanya akan menyusahkan keluarga di luar. Membawa kalian pergi, aku juga mau. Tapi mobilku ruangannya terbatas. Tak ada beban. Kalian juga sudah dengar. Kemampuanku cuma bisa kumpulkan sampah. Membawa keluarga tak berguna sepertimu hanya akan menyusahkan aku di luar. Jadi, tolonglah. Agar aku bisa hidup di sini saja, berikan sumbangan terakhirmu. Datang. Mereka datang. Kak, tolong. Ma, tolong. Rizky, kamu tega sekali. Mulai hari ini, kamu bukan lagi adikku. Akan kubuat kau menyesal. Kau akan membayarnya. Kubuat kau berlutut memohon.
Dewi, kita adalah Awaken. Jangan mati di sini. Bawa mama dan papa lari. Aku buka jalan ke timur. Di sana sepi. Dulu zona militer terisolasi. Pasti belum jatuh. Pasti ada markas penyintas. Asal kita sampai di sana, dengan kemampuan khusus kita, pasti bisa bertahan. Ayo pergi. Mereka ke timur. Di sana memang ada markas rahasia. Kita ikut? Di sana hanya akan jadi kuburan terkenal. Karena mereka mau pergi, biar mereka lihat sendiri apa itu keputusasaan sejati. Kak, lihat mobil-mobil itu. Semua berbekal berat. Di sini pasti belum jatuh. Pasti ada makanan dan senjata militer. Cepat, asal kuasai sini, kita akan jadi tuan di wilayah ini. Mobil Rizky itu, apa sih hebatnya? Di sini Ten yang berkuasa. Cepat masuk. Asal kuasai sini, si brengsek Rizky itu tak akan bisa menindas kita lagi. Akhirnya bisa makan kenyang. Mereka sudah masuk. Kamu nggak akan halangi. Peralatan berat di dalam itu, kalau sampai dipegang Dewi Pratama, si penguasai kekuatan, akan jadi masalah besar. Di kehidupan lalu, ada yang terbangun di sana. Seorang mutan tingkat 3 puncak. Dewi dan Sinta baru terbangun. Di matanya, mereka hanya lauk pembuka yang datang sendiri. Klise dari pertunjukan ini baru dimulai. Jangan berkedip. Si brengsek Rizky itu. Kira-kira sembunyikan sumber daya bisa memaksa kita. Begitu aku dapatkan senjata di sini, dia yang pertama kubunuh. Monster! Kakak, cepat! Halangi dia! Jangan mendekat, ayah! Usiamu sudah tua, cukup hidupnya. Tolong halangi dia. Arif, kamu... Aku terbangun! Haha, aku yang utama. Aku harapannya. Brengsek! Itu ayahmu. Beraninya kamu mau celakainya. Bu, kamu bilang akan lakukan apapun untukku. Sekarang, bantu anak Bu untuk terakhir kali. Arif Pratama, dasar durhaka. Beraninya kau. Bu, aku harapannya. Selama aku hidup, keluarga Pratama selamat. Inilah kemampuanku. Lepaskan! Kau lihat? Aku harapan keluarga Pratama. Asal aku serap ini, kalian bisa selamat. Lepaskan! Arif, harus diserap dulu baru bisa dilepas. Cepat, serap benda besi di sebelah. Serap! Serap! Habis! Ku penyelamatnya! Kau lihat? Ku penyelamat sejatinya! Rizky, lo kamu lihat baca langkah di sini. Sudah kuserap semua. Sudah cukup untuk upgrade. Sistem, upgrade ke level 4. Perintah dikonfirmasi. Benteng baja berubah menjadi Les 4. Tubun ekologi bergerak, membuka ruang dimensi rahasia. Bagus. Dengan ini, aku tak hanya bisa bertahan hidup, tapi juga di kiamat raka ini, aku bisa membangun kerajaanku sendiri. Target Kajima, sistem pemunyian kota persyaratan, 100 ton baja khusus langka, 50 inti energi murni, 2.500 kg berlian. Banyak sekali. Kalaupun aku terus cari siang malam, aku takutnya butuh waktu puluhan, bahkan ratusan tahun. Evolusi kota. Inilah kekuasaan sejati di kiamat. Ini bukan lagi hal yang bisa kita berdua kumpulkan. Ke kota Alpha, sekarang. Sebarkan kabar ini. Siapapun, asalkan menukar dengan barang-barang ini, akan diterima bergabung. Dan akan diberikan tak terhingga sayuran segar dan air minum.
Syukurlah kita dapat makanan. Dan mobil ini akhirnya bisa hidup. Sayang ayahmu. Tiada begitu saja. Ayah juga demi menyelamatkan kita. Kalau aku ditangkap mayat hidup, kita sekeluarga mati. Semua salah si brengsek Rizky Pratama. Kalau dia mau bagi makanan, kita takkan jadi begini. Benar. Dia diam saja. Memegang mobil penuh persediaan. Dia diam saja melihat ayahnya mati. Aku ini ibunya sendiri. Kok bisa lahirkan anak yang tega membunuh ayahnya sendiri? Cuma kumpul sampah segini, bisa makan berapa hari? Besok kalau panasnya setinggi neraka, mobil rongsok ini jadi putih mati. Oh iya Rizky, mobilnya dia modifikasi sendiri. Asal kita bisa temukan dia, biar adikku serap mobil itu. Nanti sumber daya dan AC-nya, serta pertahanannya, semua jadi milik kita. Kau tahu, ha? Itu ibu kota, militer terkuat. Rizky si egois itu pasti ke sana. Rizky, mobilmu pasti akan kau rebut. Tuan Pratama, ini baja khusus yang saya ambil dari gudang pabrik senjata. Cukup tukar sayur? Berikutnya, Tomat, beneran bisa tukar sayur. Sudah sebulan aku gak makan sayur. Manis, di hidupku ini aku masih bisa makan sayur segar. Aku hidup lagi. Aku sungguh hidup lagi. Aku punya emas, aku mau tukar. Aku juga punya baja. Aku juga mau tukar. Aku juga punya logam langka. Tukarin aku dulu. Jangan berebut. Satu persatu. Sayur di sini cukup untuk seluruh kota Alpha makan selama 3 bulan. Siapapun yang melanggar aturan tidak akan ditukar. sepertinya memang benar mempertahankan Putri Salju. Dia sudah bisa menjadi pemimpin sebuah pasukan. Dengan kecepatan ini, untuk naik ke tingkat 6, 100 ton logam langka bisa terkumpul dalam 10 hari. Lagi pula, bukan hanya terkumpul. Beberapa hari ini, sudah banyak orang bergabung dengan pasukanku. Tak lama lagi, aku bisa membentuk pasukan kiamatku sendiri. Mereka lagi ngapain? Mungkin lagi bangun tempat perlindungan. Dinginnya sudah meredah. Sepertinya panasnya akan segera datang. Kalau tak cari tempat perlindungan, kita bisa gosong. Malam akan datang. Panasnya akan segera datang. Kita harus cepat cari tempat perlindungan. Itu aku. Takut apa lagi? Kemampuanku bukan hanya membuat duri tanah. Di neraka kiamat ini, aku bisa untuk semua orang membangun benteng baja. Mayat hidup itu tak akan bisa masuk. Bagus, kita benar-benar selamat. Kan ku bilang Arif adalah penyelamat kita. Rizky Pratama pikir punya mobil rongsokan, dia jadi sombong. Mayat hidup terus berevolusi. Mobilnya nanti juga jadi rongsokan. Di kota Alpha penuh dengan penyintas. Kakak besar, kamu pergi beritahu pada penyintas. Asal mau gabung dengan militerku, aku bisa jamin mereka selamat. Kurasa besok pagi para penyintas yang mau gabung dengan militer kita akan antre panjang di sini. Benar. Buka saja. Orang-orang itu pasti sudah nggak sabaran di luar. Kok bisa? Kok di luar gak ada orang? Arif, bukannya kemarin kamu bilang orang-orang ini akan antre untuk gabung timmu? Iya, kita punya kemampuan khusus. Arif juga bisa bangun benteng baja. Di cuaca seperti ini, bukankah mereka harusnya berebut untuk bergabung dengan kita? Pasti mereka belum tahu kemampuanku. Asal mereka lihat pertahanan bunker ini, mereka akan berlutut memohon. Di sini masih ada baja, cepat, bisa jadi berguna. Tunggu, kalian ngapain? Pernyataan saya kemarin, Bel lihat, asal ikut saya bisa bangunkan benteng baja untuk kalian.
Kamu belum tahu apa gunanya benteng baja? Baru di kota Alpha ya? Belakangan ini ada toko besar di kota. Katanya bisa tukar baja dengan makanan. Sayur dan buah segar semuanya ada. Ngapain ngomongin dia? Cepat, nanti nggak kebagian. Tukar makanan. Di saat begini, siapa yang punya banyak makanan? Juga sayur segar. Kota Fajar, cari pekerja. Asal temukan logam langka untukku, berdasarkan nilainya, tukar dengan sayur buah segar. Rizky Pratama, kamu lagi. Kiamat sialan, tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas. Jelas mau menyiksakan kita. Rizky Pratama itu ternyata punya sayur dan buah. Kita malah cuma bisa minum air kotor. Panik banget. Arif, darahku rasanya mau mendidih. Arif, meski bunker ini bisa tahan mayat hidup, tapi nggak berventilasi. Ini kuburan hidup. Kalau tetap di sini, kita semua bakal dehidrasi. Arif, Bu haus. Bu mau mati haus. Sini, minum dikit. Cuma dikit. Hah? Minggir, ini milikku. Arif, kamu ngapain? Itu ibu. Yang terpenting sekarang, jaga aku. Aku satu-satunya andalan keluarga Pratama. Hanya aku yang ada, baru bisa ambil alih mobil Rizky. Baru bisa ambil makanannya. Baru bisa selamatkan nyawa kalian. Ayo, karena dia tak tahu malu, jangan salahkan aku. Aku antar kalian cari Rizky. Berapa lama lagi? Benar, makasih. Syukurlah kita selamat. Makasih ya. Rizky Pratama itu ternyata punya banyak sekali makanan untuk ditukar orang-orang ini. Kita bahkan tak bisa minum air. Orang ini ternyata punya banyak sumber daya. Rizky, keluar kau. Dasar tak punya hati. Beraninya kau simpan sayur dan buah untuk kaya di sini, tapi air pun tak kau kasih pada ibumu. Kau mau ibumu mati haus? Kalau tak serahkan sumber dayamu, aku takkan memaafkanmu, anak durhaka. Beberapa hari lagi, logam langka di kota Alpha akan kita habiskan semua. Nanti kita harus pindah. Nggak perlu beberapa hari. Hari ini kita harus pindah. Kenapa? Di sini terlalu ramai. Sistem mendeteksi gelombang besar. Mayat hidup sedang cepat mendekat. Juga beberapa mutan tingkat tinggi. Kalau tak ada yang melindungi mereka, di sini akan jadi neraka dunia. Ninja! Suara apa? Kencang banget. Sepertinya orang keluarga Pratama datang. Perlu saya suruh orang untuk bereskan mereka? Nggak usah. Level mereka sekarang belum pantas kita turun tangan. Jangan ngotot! Ke belakang sana. Kami sudah antre berjam-jam. Kalian mau apa? Aku ibunya. Ini kakak dan adik kandungnya. Kami ambil barang sendiri. Harus antre juga. Siapapun juga harus antre. Mau rebut sumber daya? Jangan harap. Minggir, aku tak mau melukai kalian. Semuanya! Mereka ini nggak cuma mau ngotot, tapi juga mau menyerang kita. Kasih mereka pelajaran. Peringatan, mutan mendekati area target, sisa 3 km. Sarankan segera evakuasi. Pas sekali. Gawat, pasukan mayat hidup datang. Yang memimpin adalah mutan tingkat 3. Paling lama setengah jam akan sampai di kota Alpha. Mayat hidup mau datang. Apa kota ini akan jatuh? Kita lari sekarang juga. Masih ada harapan. Lari! Tanpa makanan, kita juga mati. Kita harus gimana?
Si durhaka Rizky Pratama. Dia punya banyak sayur dan buah, juga mobil legenda itu. Ikut aku menyerbu, bunuh dia. Kita bagi rata sumbernya. Mayat hidup akan tiba dalam 25 menit. Pemilik sistem, bersiaplah. Mayat hidup hampir tiba. Kita tak akan pergi duluan. Aku bisa melindungi beberapa orang, tapi bukan sembarang orang yang pantas masuk kota fajarku. Aku harus pastikan dulu apa orang-orang ini pantas dilindungiku. Lagi pula, aku tak akan selamatkan sembarang orang. Rizky, keluar! Kerahkan semua sumbernya. Mungkin kau masih bisa selamat. Rizky, jangan egois. Semua orang lapar dan haus. Kau punya banyak sumber, tapi tak mau bagikan sedikit. Rizky, serahkan makanan itu sekarang untuk menebus dosa besarmu. Kakak masih akan terima kamu. Dan kita tetap keluarga yang rukun. Keluarga yang rukun. Kalau aku tak serahkan, Seperti ini, mobilmu tak bisa kabur. Kalau tak serahkan makanan itu, kamu pasti mati. Serahkan makanan! Serahkan makanan! Serahkan makanan! Serahkan makanan! Kalian kok begitu? Tanpa Tuan Pratama, kita sudah mati kedinginan. Dia punya buah dan bunga harus dimatikan. Kalau tidak, berarti dia sengaja mau kita mati. Demi sayur busuknya, kita gali logam langka di reruntuhan. Banyak saudara mati, dia itu vampir. Serahkan makanan! Kau dengar, Rizky Pratama? Kau itu sang penjahat. Banyak nyawa hancur di tanganmu. Aku memang punya makanan, tapi aku bukan ayah kalian. Kenapa harus kuberi gratis? Akhirnya kau terbongkar sifat aslimu. Semuanya, hancurkan! Cepat! Kalau aku yang dapat sumber daya ini, pasti akan kubagi rata. Kenapa masih bengong? Serbu! Rebut semua gudangnya! Peringatan, shield rusak 0,1%. sudah kuberi kesempatan. Kalian yang sia-siakan. Target terkunci, siap menyerang. Habisi! Mayat hidup akan menyerbu. 10 menit lagi. Mayat hidup datang! Lari! Lari! Ngapain lari? Aku nggak percaya benda besi ini tak terkalahkan. Menyerap! Kuras! Habis! Inilah kemampuannya. Di kehidupan lalu, aku mati sebelum dia sadar. Ternyata bisa memengaruhi sistem. Bisa. Rizky, sepanjang mobilmu hebat, di tanganku cuma jadi besi rongsok. Gawat, apa kemampuan Arif Pratama bisa menggerakkan inti kendaraan? Terdeteksi tarikan logam luar yang kuat. Aktifkan mode darurat, memindahkan bahan limbah dan sampah hidup. Bisa pindah sampah juga. Karena pemilik sistem tinggal di mobil belakangan ini dan upgrade sistem. Di dalamnya tersimpan banyak kotoran. Tarikan cocok terdeteksi. Eksekusi pemindahan. Pindahkan! Pindahkan semua sekarang! Rizky, kamu pikir modifikasi mobil sudah hebat? Asal baja, tak ada yang tak bisa kuserap. Rizky, ku kasih kesempatan, serahkan sumber daya. Sekarang tahu rasa menyesal ya? Aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Takut sekarang? Terlambat. Rizky, kamu pikir dengan harta rongsokanmu bisa bertahan sampai akhir? Dengar ya, Arif Pratama penyelamat keluarga Pratama. Dia naga sungguhan kiamat. Rizky, serahkan baramu, berlutut dan mati.
Rizky, asal kau berlutut sekarang, berlutut memohon. Mungkin aku bisa minta Arif untuk membiarkan jasadmu utuh. Kakak, kamu terlalu baik. Orang durhaka sepertinya harusnya dibiarkan kering di bawah matahari dan dibelah-belah oleh mayat hidup. Bisa menjadi nutrisi Arif, itu kehormatanmu, pecundang. Aku hanya menyesal tidak menyerapmu lebih awal. Aku merasakannya. Energi yang dahsyat. Aku yang Raja Kiamat. Ini apa sih? Arif, tubuhmu kok banyak sampah? Aduh, bau, Rian. Aduh, cepat pergi. Ini semua apa? Kulit pisang, kaleng. Kok ada tai juga? Bukannya kamu menyerap mobilnya? Kok mobilnya nggak berubah sama sekali? Tubuhmu malah kayak TPS. Karena kamu suka menyerap. Sampah ini untukmu. Entah, sampah kita yang habis duluan atau dia yang kenyang duluan. Cepat berhenti. Aku mohon. Aku tak sanggup lagi. Arif, kamu kenapa? Bukannya tadi kamu sombong mau menyerapku. Sekarang sudah kuserahkan, malah nggak mau. Rizky, beraninya kau tumpahkan semua sampah ke aku. Rizky, kau iblis, cepat berhenti. Apa? Jurina, hidup kau bunuh. Baik, buka lihat untuk kalian. Aku salah, Kak. Kamu kakak kandungku. Mohon lepaskan aku. Aku tak punya lagi binatang sepertimu. Rizky, lepaskan dia. Aku takkan melepaskanmu. Peringatan, peringatan. Pasukan mayat hidup akan tiba. Tinggal 3 menit. Oh ya? Kalau begitu, kalian masih punya 3 menit. Aku mau lihat bagaimana kalian takkan melepaskanku. Dasar tak tahu diri. Rasain. Pratama, bukannya kamu bilang bisa rebut sumber daya? Gimana sekarang? Iya, dapat makanan, malah bikin kita jadi musuh Rizky. Mayat hidup datang, kita ketiga tamat. Gawat, kita ketiga tamat. Pasukan mayat hidup sebentar lagi tiba. Gimana sekarang? Takut apa, Rizky? Aku sudah pakai kemampuan logam untuk mengelilingi tempat ini. Kalau tak tolong kami, kamu juga tak bisa pergi. Takut apa, Rizky? Aku sudah pakai kemampuan baja untuk mengelilingi tempat ini. Kalau tak selamatkan kami, kamu juga tak bisa pergi. Iya benar. Di sekelilingnya dikelilingi tembok baja tebal. Kalau mobil kita mau menerobos, memang butuh waktu. Darah lebih tebal dari air. Rizky, di dunia ini yang tak akan pernah mengkhianatimu hanya keluarga. Apa kamu lebih memilih menjaga makanan dingin daripada merasakan hangat keluarga? Hangat keluarga. Aku tak akan pernah lupa kehidupan lalu. Bagaimana kalian di tengah dingin mendorongku yang patah kakinya dari mobil dan melihatku dimakan mayat hidup. Rizky, kami benar-benar salah. Asalkan kami naik mobil, nanti kami akan membalasmu 100 kali lipat. Membawa kalian pergi, lalu kami bagaimana? Dulu kamu yang menghasut kami untuk mengeroyok mobilnya, mau meninggalkan kami demi selamat. Jangan harap kita harus mati bersama. Kalian ini cuma orang tak berguna. Mati saja. Kami ini keluarganya. Rizky pasti akan bawa kami pergi. Waspada, ancaman tak dikenal mendekat. Mayat hidup akan tembus pertahanan. Sisa 60 detik. Rizky, kalau tak buka, kita mati bersama. Sudah kuduga. Aku tahu kamu sayang Mama. Cepat, masuk. Siapa bilang kalian boleh naik? Rizky, kamu gila. Kamu tega sama Mama. Mama tak boleh naik, tapi orang ini boleh. Malah tolong orang luar. Mau hidup? Boleh. Tapi mobilku sudah tak muat lagi. Paling hanya muat 3 orang lagi.
Rizky, aku ini ibumu. Apa kamu sungguh takkan izinkan aku naik? Kita ini kan satu keluarga. Kamu nggak bisa biarkan orang luar mati dan tempatnya untuk kita. Benar, kita yang jadi sandaranmu. Kamu tak boleh meninggalkan kami. Aku juga mau menolong kalian, tapi mobilku sudah penuh. Kalian pasti mengerti, ya kan? Biar aku naik. Kemampuanku bisa membantumu. Ibu itu tua bangka. Dia tak punya kemampuan apapun. Dia paling tak berguna. Biarkan dia mati saja. Kamu tega biarkan aku mati? Aku ini ibumu. Bukannya darah daging. Kami punya kemampuan khusus. Kami yang bisa melindungimu. Biar kami naik. Benar, kami punya kemampuan khusus. Biar kami naik. Dasar anak durhaka. Binatang, aku ini ibumu. Sekarang bilang keluarga. Waktu kiamat datang, siapa yang mau Rizky mati? Kulihat ikatan keluarga kalian juga rapuh. Kukira mereka bisa rukun seperti dulu. Ternyata saat krisis, mereka hanya memikirkan diri. Rizky, dia yang membunuh ayahmu. Dia musuh keluarga kita. Biar dia mati. Ibu janji, nanti ibu takkan biarkan kamu menderita lagi. Ibu pasti akan menjagamu baik-baik. Peringatan, mayat hidup akan menerobos. Sisa 30 detik. Sudah keputusan? Waktunya tak banyak. Aku salah. Walau tak membesarkanmu, aku lahirkanmu. Tolong, bawa aku pergi. Aku kan kakakmu. Aku yang membawamu pulang. Rizky, aku takkan biarkan kamu terluka lagi. Waktu habis. Karena kalian tak bisa putuskan, kalau begitu, selamat tinggal. Jangan. Sekarang cukup. 3 tempat. Pas. Arif Pratama, dasar binatang. Kau bunuh ayah. Sekarang ibu pun kau celakai. Selama ini, kita malah percaya iblis sepertimu untuk menjebak Rizky. Aku menyesal. Terlambat menyesal. Tanpa aku, kalian sudah mati. Mau naik? Diam! Kak, sekarang cukup. Cepat buka, biar kami naik. Aku bilang ada 3 tempat. Tapi kapan aku bilang tempat ini untuk kalian? Beraninya kau tipu kami. Kau pikir kami gampang ditindas? Rizky, mutan sudah mengelilingi kita. Waktunya pergi. Rizky, hukum aku sesukamu. Mohon, bawa aku pergi, Rizky. Aku salah. Aku sungguh salah. Tolonglah kakak kandungmu. Melihat kalian sangat tulus, aku beri kalian kesempatan terakhir. Asal kalian bisa mengejar mobilku, kalian boleh naik. Oke, kita sudah punya kemampuan khusus. Pasti bisa kita kejar. Makasih Rizky, sudah beri kita kesempatan terakhir. Rizky, buka! Kakak sudah kejar! Selamat tinggal. Terbang! Kok mobilnya bisa terbang? Aku bilang kejar mobilku, tapi tak bilang harus di darat. Kegelapan di darat, kuserahkan untuk kalian nikmati. Kalian berdua, cepat halangi! Bentengku, benteng baja ini pasti tahan serangan. Kau dorong kakakmu mati! Kau tak punya hati! Dasar gila! Hanya aku yang hidup. Keluarga Pratama baru ada harapan. Aku penyelamatnya. Aku bisa selamat. Aku yang utama. Rizky, awas kau. Begitu aku keluar, aku akan hancurkan mobilmu sampai hancur.
Sudah kuduga. Kemampuanku tak terkalahkan. Rizky Pratama itu siapa? Rizky, kita selamat. Sejak kiamat, ini kabar terbaik. Belum selesai. Selamat pemilik, energi logam langka penuh, evolusi kendaraan aktif. Kota Langit Love 6, keajaiban fajar. Zamanku baru dimulai.